Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa LGNU Bontang TV, kali ini kita sudah kedatangan tamu kita, yaitu narasumber kita. Adapun narasumber kita ini khusus ya pada malam hari ini pada acara ngobrol santuy ini nanti akan dibantu dipaparkan penjelasannya oleh Ustadz Jihan Fikri LCM Susio. Adapun untuk tema pembahasan pada malam hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai memahami jihad secara benar. Nah, kalau kita dengar kata jihad ini kan pasti tidak asing bagi kita. Apalagi kita seorang muslim tentunya sering sekali mendengar kata jihad. Dan ketika kita dengar kata jihad, pasti kebanyakan orang itu berpikir bahwa jihad ini adalah sebuah jalan ataupun langkah yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa dengan mudah masuk ke yang namanya surga. Jadi tidak ini ya, bukan sesuatu yang sulit nantinya untuk masuk surga ketika kita melakukan jihad. Jadi wajar sekali ketika banyak orang berbondong-bondong ketika diajak jihad langsung dengan semangat berangkat bareng-bareng. Bahkan diajak ke luar negeri pun siap. Ya karena tadi bahwa disampaikan bahwa pemahamannya jihad itu pasti masuk surga itu ya. Nah ini nanti akan kita tanyakan ke narasumber kita apakah benar demikian yang namanya jihad itu langkah paling enak, paling gampang untuk menuju ke surga. Monggo gimana Kang Jihan? Kira-kira apakah benar kalau yang namanya jihad itu langkah yang paling gampang untuk menuju ke surga? Monggo Kang Jihan. Warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita pengen memahami ya jihad secara benar. Jadi memang jihad itu seperti dikatakan Kang Hakim tadi memang apa ya sudah umum kita ketahui sebagai Muslim. Apalagi jihad itu ada dianggap sebagai mahkotanya agama. Mahkotanya agama. Ya. Mahkotanya agama. Dan tapi kemudian ini menjadi rancu ketika itu dikatakan disalahpahami. Nah, itu yang menjadi rancu ya. Kalau itu kemudian disalahpahami ya. Jadi kalau Kang Hakim saya tanya jihad itu kira-kira artinya apa? Berjuang ya. Memang mujahid adalah pejuang ya. Mujahid adalah pejuang. Terus bagaimana sih memahami jihad secara benar? Jadi ada sebuah kitab yang berjudul Naqdul Faridu Al-Ghaibah. Jadi ada dulu di Mesir itu kitab ya, itu Al-Faridah Al-Ghaibah ya, kewajiban yang hilang. Di sini adalah untuk mengompori umat Islam berjihad tetapi dengan pandangan yang dalam tanda kutip miring atau salah. Nah, kemudian dibalas atau dinakat itu dikritik oleh para ulama ya. Salah satunya adalah Imam besar Al-Azhar yaitu Syekh Ali Jadul Haq ya. Yang kemudian itu jadi sebuah bantahan. Nah, kita ambil sedikit dari kitab tersebut yang mengatakan bahwa jihad itu apa? Memang ada beberapa hadis yang secara letterlock itu dikatakan kalau kita salah memahami tentu salah juga memahami bahwa itu bisa jadi salah paham tentang jihad. Ya. Misalnya nih ada hadis nih, aku diutus kata Rasulullah dengan pedang di antara batas hari kiamat hingga Allah disembah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya dan Allah menjadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku. Ya ini problematis sebenarnya kalau kita memahami secara letterlock. Ya. Bahkan ada Rasulullah bersabda kepada kaum Quraisy, dengarkanlah wahai segenap kaum Quraisy, ya demi jiwa Muhammad yang berada di genggamannya atau disebut demi Allah ya, aku telah membawa sembelihan. Jadi Rasulullah seolah-olah
menakut-nakuti kaum Quraisy dengan saya datang dengan sembelihan. Ya, yang kemudian menjadi salah paham. Nah, kalau kita lihat, memang jihad di jalan Allah adalah perintah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Tidak ada seorang pun yang menyangkalnya. Tetapi kita harus memahami konteks jihad secara benar. Jadi kita runut dari awal, jihadu lughatan, jihad secara bahasa artinya adalah kesulitan. Tapi secara istilah, secara syariat, jihad itu adalah jihad di peperangan dan jihad dalam keadaan damai. Nah, dari segi istilah ini saja sudah bisa kita pahami bahwa jihad itu ada yang bermakna di waktu damai, ada yang di waktu memang perang. Nah, itu yang harus kita pahami dulu ya. Nah, jihad yang pertama, yaitu dalam peperangan, adalah memerangi orang musyrik dengan beberapa syarat. Tidak mutlak, tapi ada syarat-syaratnya. Tapi jihad yang kedua adalah jihad memerangi nafsu dan syaitan. Hadis yang sangat terkenal juga, ya. Kami kembali dari jihad yang lebih kecil, jihad asgor, menuju jihad yang lebih besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Nah, ini kan hawa nafsu ini loh yang kemudian juga termasuk jihad, ya. Nah, kalau dilihat kaum radikalis, kaum yang kemudian keras menganggap bahwa hadis ini adalah maudhu atau hadis palsu. Nah, ini anggapan yang harus kita luruskan, ya. Jadi Imam Baihaqi telah meriwayatkan hadis ini dan Imam Al-Iraqi telah mentakhrij hadis ini dari kitab Ihya Ulumuddin. Dan ini berarti sudah ditakhrij oleh para ahli hadis dan ini adalah hadis yang benar, gitu loh, ada, bukan itu hadis palsu. Nah, maka jihad itu tidak terbatas. Kalau kita lihat ya, hanya pada peperangan. Jadi kalau image-nya jihad nih, pasti image-nya perang. Ternyata enggak. Ya, ternyata tidak. Tetapi ya, melawan orang-orang kafir dilakukan dengan tangan, kekuasaan, harta, lisan dan hati. Semua itu jalan dakwah kepada Allah dengan jalur, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan Rasulullah pun melakukannya. Ya. Jadi ada syarat-syaratnya yang sudah dijelaskan oleh Allah, dan Rasulullah juga sudah diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah jihad itu fardu ain bagi setiap Muslim? Ya. Yang misalnya apakah jihad itu adalah fardu ain? Ya. Nah, kalau kita lihat dari perkataan ulama, ya jihad peperangan, ya itu menjadi wajib fardu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi siapapun yang diajak oleh Rasul ya untuk pergi berperang. Jadi ada masanya para ulama membagi apa kalau itu di zaman Rasul dan kemudian Rasulullah mengajak kaum muslimin ketika itu untuk berjihad, maka yang diajak itu hukumnya adalah wajib untuk ikut berjihad dalam tanda kutip untuk berperang. Tetapi setelah masa tersebut, setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jihad peperangan menjadi fardu kifayah jika dibutuhkan. Kalau fardu ain kan setiap orang, setiap mukallaf ya itu diwajibkan. Nah, itu zaman Rasul. Tapi setelah Rasulullah SAW ila rafiqil a'la sudah meninggalkan kita, maka jihad itu menurut para ulama adalah fardu kifayah, yang artinya menjadi kewajiban setiap muslim, tetapi kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian, maka gugurlah yang lain. Nah, kan gitu, jika dibutuhkan. Nah, maka menjadi fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah di setiap masa, di setiap waktu, jika dijajah. Nah, ini menjadi syarat-syaratnya lagi. Jadi itu adalah memang menjadi fardu ain kalau syaratnya ditambah, artinya ketika dalam penjajahan, ketika dalam waktu penjajahan. Nah, ketika itu dijajah, maka menjadi fardu ain, maka jihad dilakukan dengan perang, satu, dengan harta, dengan lisan, dan dengan hati. Tetap dengan hati juga. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perangilah kaum musyrikin dengan harta, ya, dengan
bilyadi dengan kekuasaan tangan ya, dan bilisanikum dengan lisan. Nah, itu ya. Tetapi ada lagi yang menarik, Kang Hakim. Jihad melawan hawa nafsu itu fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, ini yang fardu ain ternyata bukan jihad perang, tapi jihad melawan hawa nafsu ya. Hawa nafsu. Nah, ini ya. Hawa nafsu itu jihadnya adalah fardu ain. Nah, itu terus-menerus dan setiap waktu. Mengenai hal ini banyak ditemukan hadis-hadis yang banyak di kitab-kitab hadis ya. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW. Ya. Jadi al-mujahidu, seorang mujahid itu siapa? Orang yang berjihad manjahada, ya. Barang siapa yang melawan nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks di hadisnya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi barang siapakah mujahid itu? Adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira dari Quran dan hadis seperti ini, Kang Hakim. Bagaimana? Mungkin mengenai dua hadis yang pertama tadi disebutkan, itu kan tadi dikatakan bahwa kalau dimaknai secara letterlek maka pasti akan berdampak kurang baik lah, bahasanya seperti itu. Itu ya, misalkan kalau misalkan dimaknai secara kontekstual, itu kira-kira maksudnya gimana, Kang? Dua hadis yang tadi. Nah, betul sekali. Ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Jadi kita bahas satu persatu agak detail, agak rinci ya. Nah, ini ya. Ada hadis, saya diutus dengan pedang di antara tanda-tanda kiamat. Ini para orientalis mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Padahal, ya nanti dalam sebuah kitab Al-Bayan Lima Yashghulul Adhan yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, beliau memaparkan demografi. Demografi ini kan statistik. Ya, jadi ketika zaman sahabat yang muslim berapa, itu ada statistiknya. Ya, kemudian ketika zaman Khalifah Abu Bakar, ya, itu statistiknya berapa yang muslim. Dan itu kalau dilihat secara statistik, itu perkembangan Islam itu mulai dari Jazirah Arab, kemudian ke Irak, kemudian ke Iran, Persia ya, kemudian ke India, itu natural. Sangat-sangat natural. Artinya bukan dengan ekspansi, dengan penyerangan begitu, tidak. Karena apa? Karena yaitu dilihat dari segi statistik atau demografi, siapa yang muslim, siapa yang non-muslim, itu ternyata natural. Nah, ini kita untuk membantah para orientalis ya. Nah, bagaimana dengan hadis tadi? Aku diutus dengan pedang di antara tanda-tanda kiamat. Hadis ini hadis sahih. Artinya bahwa hadis ini ittasola sanaduhu, nyampe sanadnya kepada Rasulullah SAW. Tetapi apa maknanya? Menunjukkan apa? Sebagai dalil apa? Apakah kata-kata dalam hadis tersebut dimaknai letterlek saja tanpa melihat hadis lain? Dan kepada perjalanan dakwah Rasulullah sejak awal, ini harus pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ajukan sebagai bentuk kritis gitu loh. Nah, apa sih yang sebenarnya harus kita pahami tentang hadis ini? Ya, itu bagaimana? Jadi sesungguhnya Al-Quran telah memperinci permasalahan ini. Jadi kita nggak melihat hadis ini secara sendirian. Kita juga harus lihat ayat Quran, lihat dengan hadis-hadis yang lain. Karena tidak mungkin Al-Quran dengan hadis ini bertentangan, ya atau tidak? Ya, nggak bisa dong Al-Quran dan hadis bertentangan. Maka kita harus lihat dulu dari Al-Quran dan dari hadis yang lain. Nah, kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din, tidak ada bantahan dalam beragama. Ya kan? Itu jelas. Berarti tidak ada paksaan dong, tidak mungkin Islam dipaksakan dengan peperangan. Ya kan? Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 125, ya. Dan serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Ya. Itu juga menyerukan berdakwah dengan hikmah, dengan yang baik, nasihat. Ya kan? Dalam surat Yunus ayat 99, maka apakah engkau hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?
Kan enggak loh. Berarti ini dalam Al-Quran di satu sisi, ini ada hadis yang sedang kita mencoba mengurai maknanya. Nah, ini Al-Quran berbicara seperti itu, bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, bahwa kita tidak bisa memaksa orang untuk beragama Islam semuanya, ya kan? Nasihati dengan yang baik, gitu kan? Serulah supaya masuk Islam dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, ya. Nah, itu yang kemudian dalam Al-Quran, ya, itu tidak bisa, ya. Kemudian ada sedikit problem, nah maka harus kita luruskan. Itu Al-Quran yang menjadi pondasi atau usuluddin, ya. Nah, kemudian sunnah atau hadis itu menafsirkannya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Nah, terus bagaimana caranya? Hadis, ya, yang lain yaitu saya diutus dengan pedang, ya. Dan ini hadisnya juga tentu saja tidak bisa diambil secara zohiriah, tidak bisa diambil secara lahiriah atau letterlek. Justru hadis tersebut sebagai penjelas sarana melindungi dakwah ketika ada ancaman atau tantangan bagi kaum muslimin. Jadi kalau memang ada ketika berdakwah kita terancam, maka kita boleh membela diri, yaitu dengan pedang. Kalau kita diancam, itu menjadi syarat yang pertama. Ya. Nah, maka apakah Rasulullah menggunakan pedang untuk memaksa seseorang masuk Islam? Ya tentu saja tidak. Ya. Maka tidak boleh Rasulullah itu berperilaku yang justru berlawanan dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran. Justru karena Al-Quran itu turun di hati Rasulullah, maka Rasulullah yang menjadi Quran berjalan langsung mengaplikasikan Al-Quran dalam perbuatannya. Maka ini harus benar-benar dan harus hati-hati bagaimana ketika kita disodori hadis yang seperti ini. Nah, jadi, kalau kita lihat, dan Allah menjadikan rizkiku dalam bayangan tombakku, ya, itu juga ada hadisnya seperti itu. Nah, ini kita bicara bahwa isyarat tentang ayat ghanimah, ya, dalam surat Al-Anfal ayat 41, ketahuilah sesungguhnya apa yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, ya, maka sesungguhnya humus 1/5 untuk Allah lillah, ya, kemudian untuk Rasul dan kerabat Rasul. Ya, maka bagi Rasulullah SAW rezeki dalam baitul mal kaum muslimin hingga beliau tidak perlu mencari nafkah ketika berdakwah. Ini adalah fondasi dalam Islam. Dan para sahabat memahami betul itu. Ya, kenapa? Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ya, diangkat menjadi khalifah ketika setelah dinobatkan menjadi khalifah di Bani Sa'idah itu, ya. Kemudian beliau ke pasar, tetap bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian Sayyidina Umar mendatangi, loh, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, kenapa engkau tetap belanja, tetap berjualan di pasar? Loh, ini untuk tanggung jawab saya terhadap yang saya nafkahi, mungkin istri, mungkin anak. Maka Sayyidina Umar mengingatkan surat Al-Anfal ayat 41 tadi, bagiannya pemimpin kaum muslimin adalah humus 1/5 dari baitul mal, maka gunakan itu dan jangan lagi bekerja karena engkau mengurusi tentang urusan kaum muslimin pada umumnya. Maka sudah tidak perlu pusing-pusing lagi nyari nafkah karena sudah dijamin oleh baitul mal 1/5-nya. Nah, itu para sahabat memahami betul tentang itu. Nah, ini jadi hadis tadi tidak bisa kemudian dimaknai secara sendirian, harus dikaitkan dengan hadis lain, dengan Al-Quran tentu saja, dan tidak mungkin Rasulullah SAW itu bertentangan dengan Al-Quran. Kira-kira seperti itu, Kang Hakim. Oh ya, Kang. Terus Kang, kan apa? Saya di akhir-akhir ini kan saya kemarin sempat membaca berita itu ada anak usia 14 tahun yang dia ini karena belajarnya di Google, terus kemudian dia ketemu sebuah artikel yang pembahasannya di dalamnya itu tentang jihad. Yang ending ceritanya si anak ini dia ini gampangnya itu terpapar radikal, kan. Jadi bahasanya itu dia terpapar radikal. Lah, apakah hal seperti ini gara-gara pemahaman yang hadis-hadis tentang jihad yang secara keliru tadi, atau bagaimana, kan? Jadi memang harus diteliti secara lengkap, Kang Hakim.
Jadi gini, seorang ulama ya masih hidup sekarang, yaitu Syekh Utsama Sayyid Al-Azhari. Ya, beliau memberikan rentetan mengapa seseorang bisa berpikiran radikal, kenapa seseorang bisa menjadi teroris. Itu ada satu ayat ya dalam surat Al-Maidah itu yang kemudian problematis. Yang itu kalau dipahami tidak dengan benar itu bisa melahirkan seseorang menjadi teroris. Ini dari ayat Al-Qur'an loh ya. Jadi yang berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi beliau melakukan penelitian ya bagaimana makna atau tafsir ayat ini dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, terus sampai ke tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ya. Itu diteliti. Dan mereka satu jalur, satu nasab, artinya satu sanad, pemahamannya sama. Ya, pemahaman sama. Dia buat kotak di sisi lain, pemahaman terhadap ini itu ternyata ada yang berbeda, ada yang memahaminya, menafsirkannya secara keras. Yaitu penulis kitab Fi Zilalil Quran, yaitu Said Qutb. Nah, dari Said Qutb inilah kemudian melahirkan perkataan Said Qutb inilah kemudian sama diteliti dengan kalau beliau bilang itu ya Daesh itu ISIS itu ya sama pemahamannya. Karena nanti ada tahapan-tahapan yang kemudian bisa kita lihat apa saja tahapan-tahapan itu. Yang pertama adalah hakimiyah. Hakimiyah ini adalah berhubungan dengan ayat tadi. Wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Nah, ketika melihat seorang pemimpin zalim dikafirkan, kalau pemimpinnya kafir berarti seluruh muslimin kafir. Ketika seluruh pemimpin kafir, mereka akan menentang siapapun yang tidak sama. Aku, kata Rasulullah, tidak takut kalian menjadi syirik sepeninggalku. Itu jaminan-jaminan daripada Rasulullah bahwa umat Islam ini tidak akan menjadi syirik. Ya. Nah, kemudian ada seorang tabi'in ya yang bernama Ibnu Abdul Bar, yaitu Al-Imam Ibnu Abdul Bar, yang kemudian mengatakan barang siapa yang takut melebihi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu tidak takut umatnya itu syirik, tapi yang saya takutkan, kata Rasulullah, adalah kalian berlomba-lomba dalam mencapai dunia. Ya kan? Nah, ini kata seorang tabi'in, barang siapa yang namanya Al-Imam Ibnu Abdul Bar, yang beliau berkata, barang siapa yang kemudian menakut-nakuti atau takutnya itu tidak sama dengan takutnya Rasulullah, ya, bahwa umat sekarang ini adalah kafir, syirik dan lain sebagainya, maka dia berada dalam kesesatan, kezoliman yang nyata. Nah, itu ya. Itu sejak zaman tabi'in sudah dikenalkan kita bahwa ada yang berpendapat seperti itu, yang berpikiran sempit, maka para tabi'in membantah itu. Nah, ini menarik. Sekarang pertama hakimiyah. Tapi jangan tersinggung ya Kang Hakim yang mentang-mentang namanya Kang Hakim, ini kita sebut hakimiyah gitu. Enggak kan ya? Nah, itu hakimiyah. Yang kedua dari hakimiyah plus mengkafirkan itu adalah muncul konsep jahiliyah. Mereka menganggap bahwa seluruh umat Islam ini adalah fase jahiliyah. Makanya muncul istilah apa? Hijrah. Jadi kita ini dianggap fase Mekah. Kita umat Muslim ini dianggap fase Mekah, jahiliyah. Maka ayo hijrah menuju ke fase Madinah. Gitu ya, paham ya kenapa ada hijrah itu ngetren? Itu sebenarnya gampang sekali untuk dibaca menjadi lebih keras, lebih radikal pemahaman. Nah, di situ ya. Jadi menganggap umat Islam ini seluruhnya adalah jahiliyah, dalam fase jahiliyah, dalam fase kegelapan, dalam fase Mekah. Nah, dari situ muncullah apa? Pemikiran konsep bahwa apa? Al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Jadi dibahas lagi ada 73 golongan, yang selamat itu satu, yang lainnya masuk neraka. Siapa kelompok yang selamat? Ya kelompok kita. Jadi pembahasan kelompok yang selamat ini
itu baru ngetren sekitar 10 tahun belakangan. Ini menjadi pertanyaan penting loh. Kenapa kok baru 10 tahun belakangan ini ngetren gitu loh? Padahal Islam sudah sejak 1400 tahun yang lalu, ya kan? Para ulama sudah membahas, tapi viralkan lagi, ngetrenkan lagi kelompok yang selamat. Ya, itu ya, kelompok yang selamat. Nah, dari Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat ini, ya, maka mereka menarik diri dari masyarakat karena menganggap hanya mereka lah yang selamat. Dengan hadis, dicari-cari hadisnya. Nanti di akhir zaman, jika engkau benar-benar menjalankan agama secara benar, maka engkau seperti memegang bara api yang panas. Nah, kan seperti itu kan? Nah, itu ya, seperti itu. Nah, dari situ muncullah konsep berikutnya yang keempat adalah al-wala wal barra. Pernah dengar konsep al-wala dan barra ini? Pernah. Siapa yang suka harus kita jauhi betul, harus kita musuhi betul. Sampai sejauh-jauhnya ya Kang ya? Betul. Dan ini menjadi konsep yang terlalu berlebihan ya bagi orang-orang yang kemudian terkena doktrin ini gitu loh. Jadi pengajian wala wal barra, wah itu bid'ah. Itu perlu harus dijauhi betul. Padahal kan logikanya kalau itu salah, kenapa harus kamu jauhi? Justru harus kamu dekati supaya benar kan gitu. Ya, tapi mungkin karena gini, apa? Kan? Menutup pintu dialog. Ya, takutnya orang-orang dari kelompok mereka yang masih gamang, yang tidak bisa, yang masih menerima doktrinnya setengah-setengah, ketika diajak dialog malah lari. Akhirnya dipagerin sekalian, al-wala wal barra. Kalau kamu ikut ini Islam yang benar, ikut. Nah, jangan dialog sama mereka, jauh. Nah, seolah-olah seperti itu. Jangan seperti itu. Nah, dari konsep al-wala dan barra, al-wala wal barra, ini muncul konsep hatmiyatus sidam. Keharusan untuk sidam ini adalah berperang. Keharusan untuk terjadi benturan. Kalau kita lihat, ada konsep yang sama di era modern, dari filosof modern, yaitu Samuel Huntington. The Clash of Civilization. Pernah dengar kitab ini, buku ini? Belum. Benturan peradaban. Dia memprediksikan bahwa peradaban nanti di dunia itu hanya ada sekitar 10. Ya. Dan itu nanti saling berperang, siapa yang menang itulah yang menguasai dunia. Nah, dari Samuel Huntington, The Clash of Civilization, benturan peradaban ini, dia muncul dari filsafat barat. Tapi ternyata ada juga kelompok ya, dalam Islam yang menggunakan ayat dan hadis, pemikirannya sama dengan Samuel Huntington. Ya, sama. Ya, dan dengan Samuel Huntington itu tadi sama. Yaitu kita harus benturan, harus musuhan, harus gap dengan siapapun. Sama kaum muslimin yang lain juga tidak apa-apa, boleh. Berantem dengan kaum kafir juga boleh. Dengan siapapun nggak apa-apa berantem. Nah, itu yang puncak akhirnya. Maka bagaimana seseorang itu menjadi seorang yang berdarah dingin, yang menumpahkan darah, dengan jihad, dengan dalih jihad. Jadi prosesnya itu ternyata panjang, Kang Hakim. Dan itu kalau kita ketahui step-stepnya, itu kita akan terbius, tiba-tiba kita di fase yang kelima, yaitu bagaimana kita harus berjihad, harus istilahnya bermusuhan dengan siapapun dan lain sebagainya, yaitu fase yang kelima. Dan kita tiba-tiba baru sadar, oh iya ya, ternyata saya salah dari satu ayat yang dipahami secara salah, yaitu man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dari satu ayat itu merembet. Nah, saya tambahkan dalam kitab Hikayatul Irhab yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, ya, beliau berkata seperti ini. Salah satu gerbang untuk mengkafirkan orang Islam lainnya adalah pembagian tauhid menjadi 3, yaitu trinitas tauhid itu tadi, ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu adalah menurut Syekh Ali Jum'ah pintu gerbang untuk apa? Pintu gerbang untuk mengkafirkan orang lain. Nah, kalau sudah dari situ, maka akan muncul proses yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima stepnya itu. Jadi kita di proses pertama ada 2 pintu. Yang pertama hakimiyah
dengan Muhammad lam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah maka orang-orang kafir. Pintu dua itu sama, tapi dari konsep tauhid tadi, ya, pembagian tauhid menjadi tiga. Itu dua pintu yang kemudian sama-sama menuju step kedua, yaitu jahiliyah, menganggap kaum muslimin seluruhnya adalah jahiliyah, kemudian kelompok yang selamat, kemudian wala dan barok, kemudian hatmiyatu asyidam. Seperti itu Kang Hakim yang kita lihat dari pembahasan-pembahasan ulama yang membantah sempitnya pemahaman terhadap jihad. Ya. Tapi gini Kang, mungkin yang saya tanyakan sekarang, sebenarnya ketika seseorang mengatakan bahwa kita itu sekarang harus kembali ke hukum Allah. Nah, hukum Allah itu hukum yang bagaimana? Apakah misalkan di negara kita ini, negara Indonesia itu belum menggunakan hukum Allah? Mungkin bisa dijelaskan itu, Kang. Jadi begini Kang Hakim, apakah negara kita tidak menggunakan hukumnya Allah? Nah, itu ada undang-undang perkawinan tahun 74. Apakah kemudian perkawinan itu bukan bagian dari syariat Islam? Ya kan? Tapi kita tidak ada potong tangan, tidak ada kisos, tidak ada rojam dan lain sebagainya. Permasalahan yang seperti itu harus sangat hati-hati. Nanti kita kalau belajar tentang penerapan syariat Islam, itu harus dengan detail. Rasulullah sendiri, kalau ada yang kemudian datang pada Rasul atau dilaporkan, ini berzina apa segala macam, dicari celahnya betul-betul sehingga, jangan-jangan bukan zina ini. Akhirnya orang tersebut ikrar. Mohon maaf para pemirsa semuanya, tadi terputus, memang internet lagi sepertinya di seluruh kota Bontang. Kang Jian, mungkin pemaparan tadi bisa dilanjutkan lagi. Ya, jadi sampai terakhir tadi ini, apakah kemudian kisos tadi ya, potong tangan, rajam itu kemudian tidak diterapkan, tidak menerapkan hukum Islam, ya kan? Itu sebenarnya permasalahan tidak sesimpel itu, Kang. Permasalahan tidak sesimpel itu. Apakah syariat Islam hanya tentang hudud, hanya tentang rajam, hanya tentang potong tangan, hanya tentang kisos? Kan tidak. Seperti saya katakan di awal, syariat Islam itu lengkap. Yang meliputi ilmu pengetahuan, tauhid, meliputi fikih, ya, dan lain sebagainya, yang itu kemudian bisa lengkap gitu kan. Jadi bukan hanya tentang hukuman-hukuman yang tidak manusiawi kata sebagian seorang aktivis atau humanisme dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya ini, penerapan seperti itu harus dengan saksi. Oke? Sekarang yang menjadi saksi yang adil. Enggak. Adil. Nanti silakan dicari adil itu sedikit bagaimana. Itu sangat berat loh. Iya. Betul. Nah, kalau yang adil sekarang, dia melihat nggak peristiwa itu? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Artinya kita menerapkannya itu kemudian gini, kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, dan potong tangan, kisos, itu tetap kita paksakan untuk kita terapkan, itu justru melanggar syariat itu sendiri. Ya apa enggak? Betul. Iya. Nah, syarat-syaratnya ada, ya kan? Tetapi syaratnya tidak mencukupi, tapi kita paksakan dia untuk terjadi. Justru malah melanggar, perbuatan itu justru malah melanggar syariat itu sendiri. Nah, dalam syarat-syarat yang menurut para fuqaha ahli fikih itu justru sangat berat dilakukan untuk sekarang. Termasuk gini, ada seorang ulama yang menceritakan di suatu zaman, ya, ada seorang qadhi. Qadhi itu adalah zaman dulu yang memutuskan sebuah perkara lah ya. Datang ke sebuah desa. Dia menghitung, yang bisa menjadi saksi yang adil ini sekitar 10 orang.
5 tahun atau 10 tahun berikutnya dia datang lagi ke desa tersebut, dia hitung, itu berkurang. Kalau dulu 10, sekarang mungkin 2 atau 1 yang bisa menjadi saksi yang adil. Itu di zaman ulama yang dulu. Di zaman sekarang bagaimana? Nah, itu kan. Nah, gitu ya. Mungkin Di zaman ini sekarang ya, bagaimana? yang perlu dijabarkan adil sendiri itu yang bagaimana, Kang? Saya tidak ingin membahas secara rinci tentang adil itu mungkin di segmen yang lain ya, di segmen yang lain para ustadz yang ahli fikih yang benar-benar bisa merinci. Tapi saya memberikan gambaran umum bahwa adil itu adalah sangat berat. Jadi untuk mencapai syarat adil itu adalah sangat berat. Nah, tidak bisa sembarangan orang itu adil itu enggak, tidak bisa. Nah, disitulah untuk menerapkan syarat itu adil, ya. Itu sangat berat. Orang disebut adil di zaman sekarang itu sangat-sangat, kalau dibilang sya'ani jumlah itu sangat-sangat tidak mungkin untuk mendapatkannya. Karena saking sedikitnya gitu. Bukan kita meremehkan orang zaman sekarang, tapi menurut para fuqaha itu memang syarat yang sangat tinggi gitu loh. Karena kan gini, Kang. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan adil itu kan cukup bisa membagi sesuatu dengan sama rata, itu kan dikatakan adil, Kang. Kalau dalam bahasa itu kan Indonesia. bahasa yang kita gunakan sehari-hari, tapi kan dalam fikih tidak bisa kita menerapkan konsep seperti itu gitu loh. Jadi mungkin nanti di tema selanjutnya bisa ditanya yang lebih ahli. Saya hanya menggambarkan secara umum ya. Karena ini pembahasannya sangat luas. Nanti menurut mazhab ini adil itu seperti ini, menurut mazhab ini adil seperti ini, yang nanti mungkin bisa ditanya pada ustadz-ustadz yang lebih ahli hukum syariat Islam ya, yang itu menjelaskan secara tuntas. Tapi saya ingin menggambarkan saja bahwa untuk mencapai seperti itu sangat susah. Nah, kalau syaratnya tidak terpenuhi tapi kita ngoyo memaksakan diri untuk menerapkan hukuman-hukuman seperti itu, ya itu justru melanggar syariat itu sendiri. Itu poin pertama. Poin kedua adalah bahwa yang tadi saya sebutkan di awal, ketika itu diterapkan ya, sedangkan Rasulullah saja dalam beberapa hadis itu mencoba mencari celah benar-benar supaya itu tidak diterapkan. Artinya tangkallah perbuatan kisos, hudud itu dengan syubhat. Jadi kalau misalnya ada satu alasan dia melakukan itu, tapi kita menemukan ada 99 alasan kita bisa melakukan kisos, tapi ada satu syubhat yang kita dapatkan untuk tidak melakukan kisos, kita tetap satu syubhat itu yang kita pertimbangkan untuk tidak melakukan kisos atau hudud. Nah, itu ya, seperti itu. Ya. Sedangkan yang kedua, gini, Kang. Sedangkan yang ketiga itu adalah kita diberi pilihan oleh Allah kok. Kalau kita melakukan perbuatan dosa besar, ya seperti misalnya berzina misalnya, itu pilihan. Kita ikrar mengaku, ya, atau kita memohon pada ampun kepada Allah SWT dengan cara bertobat. Yang artinya bahwa perbuatan itu kan kita hanya kita dan Allah yang tahu, kan seperti itu. Kita punya pilihan, kalau kita ikrar berarti kita dirajam, atau kita menyembunyikan aib kita, tapi kita betul-betul mohon ampun kepada Allah SWT. Dan itu memang bisa dilakukan kalau kita tidak mengaku, tapi jangan diulangi lagi. Artinya benar-benar kita mengakui itu, dan itu bisa gitu. Kita tidak harus ikrar gitu. Jadi syarat-syaratnya sangat berat dan lain sebagainya ya, seperti itu. Terus gini, Kang, berarti kalau misalkan kita menengok ke Arab Saudi, di sana kan diterapkan hukum potong tangan, terus hukum pancung atau hukum mati. Itu berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa di sana itu berarti orang-orang adil itu berarti masih ada, atau mungkin di sana menggunakan kriteria lain, kan? Kok di Arab Saudi itu masih bisa menggunakan hukum-hukum seperti itu? Jadi begini, Kang, itu tanggung jawab ulama sana ya. Tanggung jawab ulama sana. Ulama sana nanti yang mempertanggungjawabkan itu kemudian ya. Banyak negara yang kemudian beralih dengan mengganti hukuman yang lain. Ya, karena menganggap dalam segi fikih kan luas ya, fikih kan luas ya. Dan dari segi fikih itu bisa kok kita kemudian mengambil dengan yang lain. Artinya saya tidak ingin menjelekkan Arab Saudi di sini, tidak ya. Itu adalah kewenangan mereka ya. Itu para ulamanya nanti akan yang mempertanggungjawabkan itu gitu ya.
Cuma kemudian ada beberapa pandangan dari Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya Al-Bayan itu, dia menceritakan beberapa negara yang kemudian merevisi, ya, karena dianggap awalnya adalah kuat, tetapi kemudian dianggap tidak kuat dari segi syariat, tidak kuat dari segi keadaan, tidak kuat dari segi yang lain-lain, sehingga kemudian direvisi dan diganti dengan hukuman yang lain. Tapi kita jangan fokus di situ lah, Kang. Syariat Islam tidak hanya tentang itu kok. Masyarakat Islam itu luas gitu loh. Tetapi kita harus pahami betul itu bahwa itu masuk ranah fikih, dan ranah fikih itu adalah sangat luas sekali. Ikhtilaful ulama rahmat. Jadi perbedaan para ulama rahmat. Nah, kenapa kita tidak memakai pandangan ulama-ulama yang kemudian dengan berbagai macam itu bisa kita formulasikan sebetulnya. Jadi ini bukan bidang saya sebenarnya ya. Saya hanya memberikan gambaran umum. Jadi nanti hubungannya adalah bagaimana dengan formalisasi itu dalam undang-undang negara. Ya. Itu beda lagi, artinya kita betul-betul harus melihat secara utuh bagaimana kan sekarang mencuri itu tidak boleh, sekarang bikin undang-undangnya mencuri tidak boleh. Itu yang kemudian para pakar hukum Islam harus benar-benar terjun di situ gitu loh. Jadi ini sudah memasuki aplikasi, saya bukan bidang saya, jadi saya tidak ingin lebih jauh tahu ya. Saya memberikan gambaran umum gitu, Kang Hakim. Terus gini Kang, ini kembali lagi ke masalah jihad tadi. Kan tadi dikatakan bahwa jihad itu diperkenankan atau dikatakan fardhu ain ketika keadaan negara itu dalam kondisi dijajah. Jihadnya, tadi jelas seperti itu. Nah, ini bisa nggak kita ini analisa saja. Bisa nggak kita katakan bahwa orang-orang yang masih beranggapan bahwa masih memperjuangkan jihad di Indonesia, ya gampangnya itu orang-orang yang masih radikal, sehingga masih melakukan aksi pengeboman, terus kemudian teror dan lain sebagainya, itu mungkin mereka beranggapan bahwa sebenarnya Indonesia itu dalam keadaan terjajah, yaitu kita umat Islam dijajah dengan hukum yang tidak Islami. Bisa nggak kita katakan seperti itu, Kang? Pandangan mereka tentang adanya jihad, ya itu kan saya bilang tadi rentetannya panjang, Kang. Ya. Nah, mereka menganggap bahwa tadi yang 5 langkah tadi, 5 tahap tadi, ya kan, itu yang posisi paling terakhir adalah kita harus berbenturan dengan siapapun yang tidak sepaham dengan kita. Kita musuhi siapapun. Mereka memusuhi siapapun yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, itu kan tahapannya panjang. Nah, jihad yang mereka lakukan itu bukan kemudian jihadnya yang dipahami para ahli fikih yang fardhu ain karena terjajah, bukan. Kalau saya sebutkan di awal tadi, jihad adalah fardhu ain bagi setiap muslim dan muslimah ketika negara dalam keadaan terjajah. Jihadnya itu bisa berupa kekuasaan atau lisan, bisa berupa jihad hati juga. Pokoknya itu fardhu ain. Itu kan menurut ahli fikih benar. Oke? Ya apa enggak? Ya, betul sekali. Nah, yang jihad para teroris yang ada di zaman sekarang itu bukan jihad yang dimaksudkan oleh ahli para ulama yang tadi, yang mereka katakan jihad di zaman sekarang karena tadi itu tidak berhukum dengan hukumnya Allah, kemudian kita umat Islam adalah jahiliyah, hanya mereka yang kelompok yang selamat, kemudian ada wala dan barok tadi, kemudian dengan adanya itu maka kita harus bermusuhan dengan siapapun yang tidak sepaham dengan mereka. Jadi makna yang jihad yang mereka pahami itu bertentangan dengan makna jihad yang dilakukan oleh para ulama. Nah, seperti itu. Tapi kan gini kan, masalahnya itu kan ini kan tentang keyakinan ya. Jadi kita mempunyai keyakinan seperti ini, lah mereka di sana juga mempunyai keyakinan seperti itu. Jadi mungkin bisa saya simpulkan ini nggak akan ada selesainya kan ketika ada. Jadi ada proses deradikalisasi. Dan itu sudah berhasil loh ya. Ya. Deradikalisasi. Artinya yang radikal-radikal itu diberi pemahaman yang benar.
Ya, itu namanya proses deradikalisasi. Bukan berarti ngeyel-ngeyelan, enggak. Itu adalah kita memahamkan ini loh, kelemahanmu dalam menafsirkan dalil itu ini. Ternyata nggak seperti itu loh. Nah, ya kan? Tapi kelihatannya Bang, ya kenyataannya masih juga di lingkungan kita itu ada beberapa, misalkan ada yang berangkat ke Timur Tengah dalam rangka untuk jihad dan lain sebagainya. Itu kan berarti bisa saya katakan deradikalisasinya kan nggak berhasil gitu kan. Proses deradikalisasinya kan nggak berhasil berarti. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita lakukan untuk mencegah itu gitu loh. Bukan yang sudah berangkat kemudian kita salahkan orang lain. Wah, ini salah berarti nggak? Lah dia aja salah memahami, nggak mau ngaji misalnya sama ulama yang benar-benar betul ya. Terus Kak, ini proses deradikalisasi tidak berjalan lah. Dia aja nggak mau ngaji gitu loh dengan ilmu yang benar gitu. Jadi sebenarnya tugas kita, pertanyaannya salah gitu loh kalau saya jawab. Jadi pertanyaannya yang benar adalah bagaimana agar kita tidak menjadi pemahaman yang salah gitu. Yang terlanjur salah, ya sudah. Ketika mereka bisa didekati oleh negara, misalnya oleh orang-orang ormas atau MUI atau apapun yang itu kemudian bisa memahamkan mereka mau berdialog, ya itu bagus. Tapi pertanyaannya apakah mereka mau berdialog? Nah itu Kang. Ya mungkin karena pemahaman yang terakhir tadi itu Kang. Jadi yang dialog nggak ada. Yang ada proses deradikalisasi itu mereka ya napi teroris yang sudah dipenjara, lalu itu kemudian dilakukan proses deradikalisasi. Nah, makanya untuk mencegah orang menjadi radikal, tontonlah LDNU Bontang TV. Ya betul sekali pemirsa. Jadi nah, itu yang kita lakukan untuk mencegah. Kalau orang sudah terkena, itu kalau belum ditangkap itu tidak akan bisa. Apalagi melalui Telegram yang lolos sensor atau Google yang dan sebagainya itu susah. Maka yang kita pahamkan adalah yang belum kena ini, ayo kita pahamkan secara benar. Yang sudah kena, ya mudah-mudahan kita mendapat hidayah, karena kita juga tidak bisa menuduh mereka akan sesat selamanya. Tapi yang sudah tobat, mari kita rangkul, jangan lagi dilabeli dengan radikal atau teroris, karena mereka sudah berubah, mereka sudah memahami itu secara benar. Nah, itu yang kita bisa lakukan sebagai orang biasa ya mencegah sebenarnya. Ya, mungkin dengan cara kita seperti ini juga sebagai langkah deradikalisasi ya Kang ya. Supaya masyarakat juga tahu ternyata jihad yang sebenarnya itu yang paling penting adalah jihad melawan hawa nafsu kita sendiri yang lebih penting. Nah, mungkin satu terakhir yang harus saya sampaikan ya, jangan ada pertanyaan lagi, ini sudah terlalu lama ini ya, sudah sudah semprit. Terakhir Kang Hakim, kenapa dalam kitab fikih itu jihad itu ditaruh di belakang? Apa kira-kira jawabannya kan? Ya saya nanya, ini kan dialog santai, bukan ceramah. Tapi kan saya juga punya hak untuk menanyakan jawabannya apa kan? Jadi jawabannya ada di sesi berikutnya. Silahkan nonton LDNU Bontang TV. Oke, kira-kira itu Kang Hakim. Iya. Oke ya pemirsa, jadi supaya tambah penasaran dengan channel kita, dengan acara kita, pokoknya kita buat penasaran terus kan, ya. Mungkin betul. nanti ke depannya materi kita kali ini bisa kita sambung lagi, karena saya rasa saya ini masih banyak sekali pertanyaan, cuma karena terkendala dengan jaringan yang kurang baik, putus-putus, jadi saya ini bingung. Jadinya belum bisa memahami secara keseluruhan. Tapi mungkin untuk kedepannya nanti Pak Direktur bisa memperbaikinya supaya ya agak lebih enak. Ya. Oke pemirsa, semoga pertemuan kita pada malam hari ini, dialog santuy kita pada malam hari ini sedikit ya paling ya sedikit saja lah, jangan banyak-banyak, bisa memberikan sebuah kemanfaatan dan tadi bisa dikatakan sebagai sarana deradikalisasi minimal untuk diri kita sendiri. Mungkin itu saja pemirsa dari kami, dilanjut pada pertemuan selanjutnya. Dari kami cukup sekian dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.